Orang yang pinter sekalipun, tapi kalau nggak punya attitude, nggak saya terima. Banyak juga orang sudah kita baikin, tapi nggak baik sama. Terus kalau kita kerjakan semua hal di waktu yang sama, di detik yang sama, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa melakukan itu. Oke teman-teman, hari ini saya ingin grand opening, ini konten YouTube saya yang pertama lagi setelah sebelumnya Chandra Putra Negara. Kali ini saya mau grand opening bertemu dengan Bang John dan juga akan sharing-sharing dengan Bang John. Hari ini kita membagikan 50 campur chicken gratis. Oke, kita temui langsung Bang John. Kan bisnis sudah ada 8 nih. Ya. Ada High Five, John Skin, John Tex, John Skin, John Traktor, John LBR Coffee Shop, John Temer, sama Mevol, terus sama Campur Chicken. Yang ke-9 lagi urut bea cukai. Oh iya, John Vape. Bentar lagi ada John Vape. Itu gimana sih? Coba kasih teman-teman nih, kan nih urusannya banyak. Kalau gua kan cuma dikit nih. Gua kan banyak banget tuh. Itu bagi tugasnya terus ngurusnya gimana itu? Yang pertama sih ya, kalau saya pribadi, filter dari awal mula itu adalah SDM. Ya. Paling penting dari segala aspek bisnis, dari pengalaman pribadi saya, SDM, sumber daya manusianya. Makanya kan selalu saya sampaikan, filter utama dari semua bisnisnya John LBR bisa bertahan sampai sekarang dan terus berkembang karena sumber daya manusianya semua punya adab attitude yang baik. Jadi waktu kamu ngerekrut Harus filternya dari situ. Orang yang pinter sekalipun, tapi kalau nggak punya attitude, nggak saya terima. cara milihnya gimana tuh? Pilih atau ada caranya? Oh ini bagus. Kita ada kita ini memperhatikan dari hal detail. Pertama kali first impression, begitu dia datang, gestur tubuh, cara bicara, ya, kalimat-kalimat yang disampaikan itu terdengar dengan jelas, tapi tetap dengan mengedepankan koridor kesopanan. Misalkan contoh, dia begitu mau wawancara, datang agak membungkukkan badan dikit. Selamat pagi Bapak. Oke. Begitu dia masuk, boleh saya duduk Bapak. Nah ini udah filter dari. Yang satu yang tidak bisa pelajari di sekolah itu. Ya, itu ilmu lapangan lah. Ilmu lapangan. Karena kamu juga pernah mengalami dari bawah ya. Nah itu yang pertama, attitude. Yang kedua adalah komitmen kita sebagai pengusaha dulu. Jadi salah kalau kita berharap karyawan sayang dulu sama perusahaan, itu salah besar. Yang pertama harus sayang itu pengusahanya dulu sama karyawannya, supaya karyawannya juga terperhatikan dan menjadi loyal. Betul. Jadi contoh kayak di usaha saya semuanya, orang-orang yang pertama kali masuk bekerja kita terima, yang pertama kita tanya adalah hari pertama dia kerja, kamu punya duit gak buat ongkos besok? Ini yang sering dilupakan oleh pengusaha. Jadi kalau bisa saya tiru itu. Jadi kita nerima orang, hakikatnya orang kerja itu butuh modal. Dia buat beli bensin, mungkin dia selama ini nggak punya sepatu, bajunya sobek. Harus kita tanya dulu. Kebanyakan usaha-usaha kurang berkembang ke depannya karena dari awal kita ngerekrut orang kayaknya bagus. Begitu kita terima hari pertama, mukanya dia produktif, setiap hari di kantor kita dia cuma stres. Besok saya buat ke kantor pakai apa ya? Jadi mau nanya ke perusahaan, selama ini kita itu kayak ada aturan tidak tertulis bahwa karyawan kalau mau kasbon minimal kerja 1 tahun, minimal kerja 6 bulan. Nah kalau dia hari pertama kerja di tempat lu nggak punya duit, dia mau nyolong. Jadi dia mau pinjam siapa? Pak John percaya bahwa kalau karyawan itu aset. Aset banget. Jadi orang adalah aset terpenting dari sebuah usaha. Yang menentukan maju dan jatuhnya sebuah usaha itu orang, people. Nah ketika kita sudah care di awal sama si karyawan itu, ya insya Allah, sisanya urusan Allah. Insya Allah dia juga akan berbalas budi. Oh iya, gue baru masuk, belum kerja loh, belum ngapa-ngapain, udah ditanya punya duit gak? Ya memang sistemnya sistem kasbon, tidak kita kasih cuma-cuma. Tapi kasbon pun tidak memberatkan. Jadi contoh misalkan dia, Pak, oke saya butuh dulu 2 juta. Mau bayar, mau nyicil di sebulan dipotong 10.000 kek, 5.000 kek, kesanggupan si karyawan dan tidak ada bunga. Tapi ntar dulu, mental pengusaha itu memang harus benar tangguh. Banyak juga orang sudah kita baikin, tapi nggak baik sama. Terus tetap nggak produktif, tetap malah ngelunjak.
itu tidak boleh menghentikan langkah kita untuk tetap berbuat baik. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu Bang John cut atau diapain? Gini, saya itu boleh dicek ya, saya selama memimpin perusahaan tidak pernah mencat orang satupun, boleh dicek. Jadi mereka resign sendiri lah. Ya, jadi karena gini ya, selalu saya berdoa sama Allah, orang-orang yang tidak tulus pada perusahaan saya, tolong Allah buang. Nah kalau kita udah mintanya sama Tuhan, Tuhan punya cara yang paling pas untuk membuang orang-orang itu. Jadi jangan kita yang membuang. Selanjutnya apa lagi? Ya, itu dua aspek terpenting yaitu bagaimana kita willing to care to employee. Jadi kita dulu yang care sama karyawan. Nah, habis itu nggak usah disuruh semangat, dia akan semangat. Tempur sendiri. Nggak usah disuruh jadi kadang gini, salah nggak nyambungnya begini. Kamu harus punya rasa memiliki dong pada perusahaan ini. Itu omongan nggak nyambung dari pemilik perusahaan. Loh, yang punya perusahaan kamu kok kamu suruh karyawanmu punya rasa memiliki? Nggak usah disuruh. Orang kalau kita bentuk culture-nya kayak family betul-betul. Keluarga apa sih? Keluarga apa? Keluarga adalah tempat di mana kita diterima dalam kondisi susah dan senang. Nah, kalau kita bisa membentuk company kita menerima orang dengan kondisi susah dan senang, orang itu pun juga bisa menerima kondisi kita dalam susah dan senang. Nggak usah disuruh. Oke, selanjutnya nih. Nah, Urusannya banyak. Bagi waktunya gimana itu? Konten juga nih. Ya, sekarang ketemu orang-orang top juga nih. Jadi kalau kita ini sebetulnya nggak ada yang namanya sibuk, so sibuk itu semua tergantung willing kita, keinginan kita, bagaimana kita bisa membentuk yang namanya skala prioritas. Ya. Semua hal itu ada skala prioritasnya. Kalau kita kerjakan semua hal di waktu yang sama, di detik yang sama, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa melakukan itu. Jadi pentingnya skala prioritas. Mana yang harus kita atur, mana yang harus dahulukan, mana yang punya manajer gitu. Yes. Dan kita harus bisa percaya orang. Jangan kita semua kita kerjakan sendiri semuanya. Kan kita punya pendelegasian. Jadi kita dalam mengelola bisnis harus bisa percaya juga sama karyawan kita. Jangan suuzon terus sama orang. Husnuzon aja. Berpikiran positif, berprasangka baik. Kalaupun kita dibalas tidak baik, percayalah, karma is real. Jadi kita itu nggak usah, hidup itu nggak usah dijalani dengan mumet. Kalau kita udah baik, dia jahat, nggak usah kita yang bales. Dunia ini tuh adil. Lo jahat, dapat jahat. Lo baik, dapat baik. Nah, yang ketiga, tadi kan dua ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai pemilik usaha jangan pernah menganggap kita ini bos. Ini kesalahan terbesar dan paling fatal dari pengusaha. Gue bosnya, gue modal, gue punya usahanya. Itu salah besar. Harusnya seperti apa? Bos kita klien, pelanggan satu persatu nih. Oke, kita dagang ayam, untung cuma 1.000 perak. Tetap dia adalah bosnya, klien itu. Karena dari uang yang dia kasih ke kita, ke perusahaan kita, itu kita kumpulin, bisa kita buat bayar gaji karyawan. Bapaknya makan dulu tuh. Nah, kasih makan mas. Jadi itulah, jadi kita selalu menjunjung tinggi derajat klien itu di top prioritas. Jadi bos dari segala bos adalah klien, bukan kita sebagai owner. Kita ini cuma statusnya owner tapi bukan bos. Bicara berikut sudah, terus bagi tugas sudah. Yang ketiga nih, jadi yang terkenal ini berkah atau enggak? Karena banyak melihat tuh kenal banyak orang-orang top ya, bahkan orang TNI, tentara, nggak salah kemarin dapat anggota kehormatan itu, ya itu berkah atau memang ya, dulu jadi menyangka nggak sih jadi bisa terkenal gini? Nggak pernah kepikiran, nggak pernah kebayang sama sekali saya di titik hari ini. Semua itu landas saya cuma satu. Kalau di agama saya, orang Islam kalau mau sukses cuma dua kuncinya. Hablum minallah, hablum minanas. Udah ini aja dua. Artinya apa itu? Hablum minallah ini hubungan kita, ya, kedekatan kita, ketundukan ketaatan kita, tunduk betul bahwa kita ini hamba di mata Allah. Jadi kita benar-benar memprioritaskan hidup kita ini berserah penuh pada Allah. Ibadah, ya, menyembah Allah, berdoa kepada Allah, apapun yang kita kerjakan selalu serahkan sama Allah, hasilnya yang menentukan Allah.
Nah, hablum minanas ini hubungan kita sama manusia. Hablum minanas ini adalah terdekat sebetulnya. Jangan kita mikirin bahagiain orang lain dulu. Pertama, bahagiain dulu orang tuamu dulu. Kalau lu belum bisa bahagiain orang tua lu, jangan berpikir ngebahagiain orang lain dulu. Ini orang tua dulu nih. Oh iya dong. Lu ibarat gini, ibu lu butuh buat makan, buat tempat tinggal. Tapi di sisi lain, lu royal sama pacar lu. Ya kan? Ini salah. Ibu lu bahagiain dulu, nanti yang lain ikut. Dan saya sekarang di titik yang ngerasain rezeki itu, uang itu nggak usah dikejar. Datang sendiri. Yang penting kuncinya tadi itu dua. Hablum minallah, hablum minanasnya kita perkuat. Nanti uang itu datang sendiri. Itu bisa diterapkan di semua agama, karena memang itu yang di semua agama mengajarkan kepada Tuhan dan kepada sesama. Betul. Dan yang paling penting juga adalah jangan pernah lupa, kita kalau membentuk keluarga itu bawa rezeki masing-masing. Jadi jangan pernah mengklaim gini, oh iya, gue kaya karena gue yang kerja keras. Bini gue nggak ngapa-ngapain di rumah. Bini gue cuma rebahan, ngurusin keluarga. Itu pemikiran yang dungu. Jadi kalau yang namanya kita keluarga, meskipun istri kita nggak kerja, dia itu, setiap orang itu punya bawa rezeki. Jadi rezekinya kan dia kan nggak kerja, otomatis kan nggak bisa dapat gaji dong. Ya, Tapi anak, ya kan. Tapi uangnya itu tersalurkannya dari kita sebagai yang kerja. Jadi jangan pernah kita arogan mengklaim bahwa, oh yang hebat gua yang kerja keras, yang pagi kayak Basuki kerja keras. Istri lu bawa hoki. Iya. Istri lu orang tua, anak semua. Silakan apalagi Ibu, silakan gratis. Oke. Apalagi kalau kita udah terbiasa ngurusin banyak orang. Wah, itu jadi rezekinya mereka itu ditampung dulu ke kita. Kayak saya karyawan 260. Rezekinya mereka disalurkan dulu ke saya, baru saya distribusikan. Nah. Tapi aku lihat sekilas dia, jadinya makin dikit ini kenapa berat atau Ya. apa? Jadi Ini aku tadi perhatiin nih, dia kan lengkap ini. Jadi kan nggak cuma 4 kenapa? betul. Jadi ini posisi bukan. Posisi Sabtu. Jadi bukan. Ini sebetulnya 4 ini pun terpaksa saya pakai. Saya ini lagi ngurangi. Karena memang saya ngerasain dengan ini 10 jari emas semua, peredaran darah saya nggak bagus. Iya. Gitu ya. Real. Jadi peredaran darah kita ini, makanya di agama Islam itu laki-laki itu sebetulnya nggak boleh pakai perhiasan emas, karena di emas itu begitu kita tempel di kulit kita, ada senyawa-senyawa yang meresap ke peredaran darah kita yang membuat kesehatan kita terganggu. Ini bukan kata saya, tapi kalian bisa searching di Google bahaya emas dipakai oleh laki-laki. Makanya mau kurangin ini ya. Ini lagi saya kurangin karena ini acaranya. Kalau enggak, kayak saya lomba burung atau cuma ke kantor aja, nggak lagi bikin konten, saya udah nggak pakai emas sama sekali. Burung masih sekarang mulai Masih. ya. Besok ada event juga nih. Citra Raya, hadiah mobil Burung paling mahal punya lu berapa kan? 300 juta. Murah ini. Ya. Suaranya gimana? Mewah. Mewah ya. Wah, udah Videonya kirim nanti. siap, sudah sering juara. Yang terakhir nih gue, yang seru nih. Lu kenal sama si itu nggak sih, siapa tuh? Ari Edison? Oh iya. Kenal? Oh enggak kenal sama sekali. Tujuan dia seperti itu menurut lu apa? Itu pertama. Kedua, biasa kan lu memaafkan orang kan. Cuma kali ini kesel banget, kenapa itu poinnya? Ya, jadi kan kalau ini orang ini seumur hidup saya nggak pernah dendam ataupun marah sama orang sampai semarah ini. Pertama, saya nggak kenal dia. Terus yang kedua, pertama dia tuduh saya nipu. Terus yang kedua, dia tuduh saya zalim sama karyawan. Dia tuduh saya nikah siri sama istri saya. Dia tuduh saya katanya mobil saya cuma satu, yang lain bukan punya saya. Jadi ini orang dari bulan Februari 2023 itu menabur genderang perang terus sama saya. Padahal nggak kenal. Nah, dari situ memang dia sudah membentuk satu Opini. satu kristal yang benar-benar sangat keras di hati saya ini. Jadi kepahitan yang mendalam sama orang ini sebenarnya kan itu nggak bagus ya. Tapi mau nggak mau karena kan. Nah, jadi kalau saya selalu punya prinsip gini, kita ini jangan pernah mau punya musuh satupun.
ya. Tapi kalau orang sudah nyentuh harga diri kamu, jangan kamu mundur satu langkah pun. Nah, sebetulnya dengan saya penjarain Arif Edison itu dan sekarang statusnya dia di penjara, itu adalah tujuan satu, untuk memberikan pelajaran ke masyarakat bahwa menyebarkan informasi pribadi milik seseorang itu ancaman pidananya 10 tahun. Jadi Arif Edison itu kan di penjara atas dugaan pasal 32 Undang-Undang ITE. Dia diduga memanipulasi data-data kendaraan saya, alamat pribadi, nomor rangka, nomor mesin, terus kemudian dia modifikasi, terus ditampilkan di YouTube-nya dia. Di hal yang sifatnya private dijadikan ke publik, di-share ke publik. Nah itu berat ancamannya. Jadi kan kalau urusan lu gak usah ngurusin lah, jadi sendiri aja ya. Ya, jadi mau kenalan langsung tinggal telepon. boleh, konten bareng boleh. Tapi kalau kayak begitu ya udah ada buktinya, dia saya penjarain. Jadi supaya masyarakat Indonesia pintar. Ke depan kalau ada orang yang mau melakukan itu, dia mikir, oh gara-gara kayak gitu bisa dipenjara. Karena di Indonesia banyak kejadian yang seperti itu loh. Ayah. Yang dia terakhir minta maaf, padahal awal-awal nggak bisa. Tidak semua hal kita selesaikan dengan permintaan maaf. Kalau bisa dengan maaf, buat apa ada polisi? Oke, salam buat ini baru comeback ini Bang. Mungkin bisa salam buat yang ya, jadi buat subscribernya channelnya Ko Basuki Surojo, jangan lupa di subscribe, like, comment. Terus mungkin kamu bisa ambil potongan-potongan video ini yang sekiranya bermanfaat untuk kamu sebarluaskan di media sosial supaya makin banyak orang yang terinspirasi dan kenal juga channelnya YouTube-nya Basuki Surojo. Hari ini kita opening untuk Caper Chicken di Sepatan, Kabupaten Tangerang. 1000 ya, 1000 outlet. Bismillah. Jadi ini nanti buat teman-teman yang mau buka Caper Chicken di wilayah kalian, Jabodetabek, kita bisa dengan investasi modal sekitar 10 juta udah bisa jadi mitra bisnisnya Caper Chicken. Rasanya enak banget. Kalau lo ragu-ragu, lo cobain aja dulu. Ya, cobain aja. Harganya murah. Dan ini usaha yang memang kami create dari Basuki Surojo dan John Albert, karena kita ini orang yang suka memberikan manfaat untuk banyak orang. Ketika kita meninggal nanti ada legacy, ada warisan yang kita tinggalkan untuk keturunan selanjutnya. Bagaimana kita selalu semangat dalam hidup. Oke, jangan lupa kontak 08 11 3 kali banyak kali untuk pendaftaran mitra. Terima kasih Bang John. Dan jangan lupa subscribe YouTube Bang John juga. Dan Albert. Mantap. Mantap. Kami, saya John Albert, Basuki, Makesi, semuanya sangat butuh dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Caper Chicken benar-benar kita sajikan dengan standar mutu layanan yang sangat tinggi ya. Jadi dari tim-tim kita yang melayani pelanggan langsung itu kehigienisan, karena ini masalah kita jualan adalah makanan yang akan masuk ke badan manusia. Jadi itu sudah kita standarisasi semuanya, kehigienisan dari bahan bakunya udah disortir sampai layak saji ke masyarakat pun udah benar-benar higienis adalah harga mati dari setiap penjualan satu persatu produk dari Caper Chicken.